Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo saya tunjuk ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Ibu akan absen dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama, Siti Khalifa. Hadir, Bu. Kemudian Ratna Mega. Ada, Bu. Ningsi. Hadir, Bu. Vira. Hadir, Bu. Jayan. Hadir. Hadir. Oke, alhamdulillah ya semua ya. Masih semangat semuanya? Masih, Bu. Oke, kalau masih semangat, coba kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib yang berjudul Padamu Negeri. Ayo, monggo ketua kelas dibimbing. Baik, Bu. Teman-teman bisa berdiri semua ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga selesai. Oke anak-anak, apakah masih ingat sebelumnya kita belajar tentang materi apa? Peta. Benar sekali, berarti masih ingat ya. Coba Ibu akan mengetes apa sih peta itu? Kalau masih ingat, ayo siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya. Peta adalah gambaran sebagian atau keseluruhan permukaan bumi dari bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Iya, benar sekali. Jadi peta itu merupakan gambaran dari seluruh atau sebagian permukaan bumi. Hal itu pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Masih ada yang tahu fungsi dari peta itu apa? Saya, Bu. Ya, ayo. Yang pertama yaitu menunjukkan lokasi suatu tempat. Ya. Yang kedua menggambarkan bentuk permukaan bumi. Terus yang ketiga mengetahui jarak suatu tempat. Dan yang keempat alat peraga atau media dalam pendidikan. Yang terakhir menunjukkan potensi kekayaan alam. Iya, jadi dari peta sendiri itu mempunyai banyak sekali fungsi. Antara lain yang seperti disebutkan oleh Liva tadi, yaitu menunjukkan lokasi suatu tempat. Jadi dengan adanya peta, kita kalau mau kemana-mana kan pasti nggak susah. Oh, mau ke sini, mau ke situ kan nanti ada peta. Jadi kita kan nggak akan tersisa. Memudahkan kita untuk menuju suatu tempat. Terus kan di peta itu sendiri ada beberapa jenis-jenis kemarin. Ada berapa? Ada dua? Ada dua. Ada apa saja? Peta umum Ya. dan peta khusus. Benar sekali. Oke, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari materi tentang keanekaragaman hayati. Dengan mempelajari materi keanekaragaman hayati, diharapkan kalian semua itu nanti bisa mengetahui apa sih pengertian keanekaragaman hayati, kemudian tingkatan-tingkatannya apa aja, kemudian kalian nanti juga dapat menyimpulkan sendiri keanekaragaman hayati
dan mengetahui cara atau upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati itu. Nah, sekarang silakan amati teks PowerPoint tentang materi keanekaragaman hayati. Hari ini kita kan temanya berjudul keanekaragaman hayati. Apakah sudah ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Belum. Keanekaragaman hayati merupakan keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan masih banyak lagi. Sudah tahu? Coba diulangi lagi tadi apa pengertiannya? Ayo. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan sebagainya. Ya, seperti itu pengertiannya keanekaragaman hayati. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang beriklim tropis. Selain itu, Indonesia juga adalah salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa. Sehingga Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Nah, keanekaragaman hayati itu menerangkan tentang berbagai macam kehidupan. Bisa keanekaragaman genetik, sifat, jenis, spesies, dan ekosistem. Sekarang tingkat keanekaragaman hayati. Ada 3 tingkat di keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, tingkat spesies. Yang ketiga, tingkat ekosistem. Ingat-ingat ada 3 ya. Jadi yang pertama gen, spesies, kemudian ekosistem. Nah, untuk keanekaragaman tingkat gen itu dipengaruhi oleh variasi gen yang menyusun makhluk hidup. Sedangkan gen sendiri itu merupakan faktor pengendali sifat atau ciri suatu organisme dan akan diturunkan dari induk ke anaknya. Bila susunannya berbeda, maka penampakannya akan berbeda pada satu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Sekarang keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies itu merupakan keanekaragaman yang terjadi pada kelompok berbagai spesies atau jenis makhluk hidup. Keanekaragaman ini biasanya itu dipengaruhi oleh perbedaan habitat tumbuhnya yang memberikannya ciri tersendiri. Keanekaragaman ini dapat terjadi pada organisme dalam genus atau famili yang sama pada suatu tempat. Misalnya pada tingkat spesies ini, seperti yang bisa dilihat di gambar itu, ada mamalia ya. Yang bawah gambar itu, mamalia kan ada banyak, ada singa, ada harimau, kemudian macan. Dia termasuk tingkat spesies. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, untuk keanekaragaman ini itu akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Kemudian, ekosistem tersendiri itu terbentuk karena berbagai lingkungannya. Berbagai kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara suhu udara, air, tanah, kelembapan, cahaya matahari, dan mineral. Nah, contohnya yang tentang ekosistem itu seperti
seperti ada ekosistem di pegunungan, terus juga ada ekosistem di perairan, ada juga ekosistem di padang pasir, di gurun. Nah, ekosistem sendiri ini dibagi menjadi dua. Tadi ya, saya sudah sebutkan contohnya ada darat dan perairan. Yang darat tadi seperti ekosistem daerah pegunungan, kemudian padang pasir. Yang perairan itu di laut. Sekarang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Di sini upaya pelestariannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada in situ, yang kedua ada ex situ. Nah, untuk yang in situ itu upaya yang dilakukan di habitat asli yang bertujuan untuk melestarikan ekosistem dan habitat alami serta mempertahankan populasi. Contohnya taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan taman laut. Seperti yang biasanya kalian ketika bertamasya pasti sudah pernah ya ke taman nasional dan lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah kita untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, sekarang upaya pelestarian yang ex situ. Upaya yang dilakukan untuk melindungi spesies tumbuhan ataupun hewan langka yang terancam punah dengan mengambil dari habitat yang tidak aman dan menempatkannya ke tempat perlindungan manusia. Caranya yaitu dengan mendirikan kebun binatang, kebun raya, dan taman safari. Pasti kan sudah pernah semua ke sana. Umpama kita kalau mengunjungi kebun binatang, di sana pasti ada berbagai macam hewan, baik itu yang terancam punah maupun yang tidak terancam punah. Itu semuanya pasti ada di sana karena ya itu merupakan upaya dari pemerintah untuk melindungi keanekaragaman hayati kita. Apakah sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan lembar kerja pada kalian semua. Nah, ini nanti kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Untuk satu kelompoknya nanti terdiri dari 2 anak ya. Ibu memberi waktu selama 15 menit untuk mengerjakan lembar kerja itu. Nah, sebelum kalian mengerjakan, ini dilihat dulu ya, ada petunjuk kerjanya. Di awal sendiri itu bisa kalian baca dulu sebelum mengerjakan soal-soalnya. Oke. Apakah ada yang kesulitan? Enggak punya. Oke, sekarang waktunya sudah habis. Sekarang silakan per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo dimulai dari kelompok 1. Maju ke depan, bersama-sama dengan nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan untuk tabel yang pertama itu ada keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen itu gambar 1, gambar 2, gambar 4, gambar 7, dan gambar 9. Coba untuk yang gambar 1 itu ada gambar apa? Buat jeruk kayaknya sih ya. Itu ada berbagai macam aneka dari buah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan semuanya. Ya, sudah bagus. Ayo sekarang selanjutnya kelompok 2. Monggo maju ke sini ke depan. Baik.
Ibu. Oke, tadi kan sudah mengerjakan semua ya di alfabetnya. Dan Bu. Ya. Sudah masing-masing sudah sudah banyak yang benar ya. Ibu. Nah, sekarang tadi juga benar yang dikatakan oleh kelompok 1 untuk contoh dari keanekaragaman hayati tingkat yaitu misalkan ada gambar apa tadi? Ayam. Nah, ayam di sini tuh ada banyak, ada berbagai macam jenis ayam. Ada ayam kalkun, ada ayam Jawa, ada ayam goreng dan masih banyak lagi. Nah, itu kan dia kan sama-sama ayamnya, cuma tadi dia beda apa namanya gennya kan. Tadi kayak kalkun itu kan beda gen sama yang Jawa. Kemudian ada juga kucing. Nah, di sini kucing kan ada banyak, ada kucing Angora, ada kucing Persia, kan masih banyak lagi macam itu juga termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, masih ada lagi untuk contoh keanekaragaman tingkat gen. Bisa kita lihat sendiri di kelas ini ya. Di kelas ini kan banyak macam-macam orang, ya mestinya banyak, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, itu juga termasuk tingkat gen. Kemudian dari masing-masing orang tersebut juga bisa kita lihat, ada yang gendut, ada yang kurus, itu juga gen. Kemudian dia ada yang putih, ada yang hitam, ada yang lurus, ada yang rambutnya keriting, itu juga termasuk keanekaragaman tingkat gen. Lagi contohnya untuk yang minat spesies ada umbi-umbian. Di sana kan umbi kan ada banyak, ada yang apa itu namanya jahe, ada yang lengkuas seperti itu, kencur, dan sebagainya. Gimana, sudah paham semuanya? Sudah Bu. Oke, kalau gitu sekarang coba saya akan menunjuk satu siswa untuk membuat kesimpulan pada materi yang telah kita pelajari hari ini. Ayo monggo, Mbak Liva. Saya Bu. Ya, buat kesimpulan ya. Keragaman hayati adalah keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, habitat, dan lain-lain. Iya, benar sekali. Kemudian tadi kan keanekaragaman hayati ada berapa tingkat? 3. Iya, apa aja? Tingkat gen, Iya. spesies, Iya. dan ekosistem. Iya, benar sekali. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi ya, nanti dikerjakan di rumah. Besok dikumpulkan ke saya ya. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Setelah monggo ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Yaitu berdoa mulai, berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.